Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu para pemirsa Knowledge Capture Kementerian Keuangan yang berbahagia, pada pagi hari yang berbahagia ini, perkenalkan nama saya Arfan Carlo Johansa, Widya Suara Ahli Madya pada Pusdiklat Kekayaan Negara Penerimaan Keuangan. Bersama saya telah bergabung Mbak Nenden Dewi Anggraini, pejabat lelang kelas 2 Bogor, untuk mendiskusikan dan memperbincangkan satu topik yang menarik mengenai proses bisnis lelang non-eksekusi sukarela atas barang inventaris BUMN, BUMD untuk tujuan penghapusan oleh pejabat lelang kelas 2. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Nenden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arfan. Ini mohon izin segera kita mulai ya, Mbak Nenden. Pertanyaan pertama langsung. Mohon bisa berkenan Mbak Nenden share kepada para pemirsa mengenai dasar hukum dari proses bisnis ini. Silakan. Terima kasih Pak Arfan sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan membahas mengenai dasar hukumnya, yaitu adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189 PMK 06/2017 tentang pejabat lelang kelas 2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Negara Nomor Per 02/2010 tentang tata cara penghapus bukuan dan pemindah tanganan sifat badan usaha negara. Kemudian Peraturan Direktur Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sekian untuk dasar hukumnya, Pak. Terima kasih Mbak Nenden. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua ya. Lalu terkait dengan proses bisnis ini, mohon bisa dijelaskan juga mengenai dokumen-dokumen terkaitnya, Mbak. Silakan. Untuk dokumen persyaratan yang lelang yang bersifat umum yang disampaikan pada saat permohonan lelang, yaitu salinan fotokopi surat keputusan penunjukan penjual atau surat tugas penjual, surat kuasa penjual atau surat kuasa penunjukan balai lelang sebagai pihak penjual. Kemudian daftar barang yang akan dilelang, informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan hasil bersih lelang, misalnya nomor rekening penjual atau balai lelang, dan surat keterangan dari penjual mengenai syarat lelang tambahan apabila ada, surat pernyataan dari penjual bahwa objek lelang dalam penguasaan penjual, terutama pernyataan bahwa objek lelang tidak terkait dengan fidusia, dan kemudian ditambah dengan foto objek lelang. Dokumen persyaratan lelang non eksekusi sukarela yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang, yaitu adalah surat permohonan dari pemilik barang bahwa barang tidak dalam sengketa, kemudian asli fotokopi atau fotokopinya maksudnya bukti kepemilikan hak dapat berupa STNK, BPKB yang disertakan, juga bukti kepemilikan lain kalau misalnya ada seperti asuransi ya. Yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang yaitu adalah bukti pengumuman koran, bukti pengumuman lelang maksudnya, yaitu yang menyatakan tentang penetapan waktu dan tempat lelang, permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang dan menyampaikan bukti pengumuman lelang, kemudian bagaimana cara penawaran lelangnya serta untuk waktu open house-nya. Kemudian dalam pengumuman lelang untuk pelaksanaan lelang non eksekusi wajib dan non eksekusi sukarela yang sudah terjadwal setiap bulan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dilakukan paling singkat 7 hari kalender sebelum pelaksanaan lelang pertama. Pengumuman ini sedikitnya memuat mengenai identitas penjual, barang yang akan dilelang, tempat dan waktu pelaksanaan, dan informasi mengenai adanya pengumuman yang lebih rinci. Sebelum melakukan penawaran lelang, peserta diwajibkan menyerahkan uang jaminan peserta lelang sesuai dengan pengumuman untuk mendapatkan nomor induk lelang untuk peserta lelang. Nah, kemudian nanti ada jaminan penawaran lelang. Jaminan tersebut adalah memberikan penjelasan mengenai penyetoran uang jaminan penawaran lelang melalui rekening balai lelang atau pejabat lelang dapat dilakukan oleh peserta lelang secara tunai atau pemindah bukuan melalui virtual account yang disediakan oleh balai lelang atau pejabat lelang. Besarnya uang jaminan tersebut adalah minimal 20% dari harga limit yang ditentukan. Uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan nanti akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli.
Penawaran lelang ya, penawaran lelang itu ada dengan dua hal, yaitu dengan lisan atau tertulis. Lisan itu bisa dengan semakin meningkat atau semakin menurun. Penawaran lelang dimulai paling kurang sama dengan nilai limit yang tadi kita jelaskan. Besaran kelipatannya yaitu sekitar 500 untuk mobil dan 100.000 untuk motor. Kemudian apabila penawaran lelang dengan cara tertulis lalu dilanjutkan dengan lisan, bisa dilakukan dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit. Kemudian untuk tertulis bisa dilakukan dengan kehadiran atau tanpa kehadiran melalui email, promopol atau melalui internet baik terbuka maupun tertutup. Lalu untuk pejabat lelang mengesahkan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit sebagai pembeli. Dalam hal terdapat peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi nanti yang sah melalui email atau internet secara close bidding, pejabat lelang mengesahkan peserta lelang yang penawarannya diterima lebih dahulu sebagai pembeli. Demikian Pak untuk dokumen-dokumennya. Terima kasih, Mbak Nenden. Lalu kita lanjut sekarang, mungkin secara singkat bisa dijelaskan juga pada pemirsa mengenai proses bisnisnya aja Mbak, secara singkat. Silakan. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk klasifikasi lelang menurut pasal 5 PMK 27/2016 membedakan lelang menjadi 3, yaitu lelang eksekusi, lelang non-eksekusi, dan lelang non-eksekusi sukarela. Dalam hal ini kenapa saya jelaskan, karena apa yang termasuk dalam lelang non-eksekusi itu ada juga lelang non-eksekusi wajib atas barang milik atau dikuasai negara, dan lelang non-eksekusi sukarela yaitu lelang sukarela atas barang milik swasta. Nah, dalam hal ini pejabat lelang dapat melaksanakan lelang barang milik badan usaha milik negara. Artinya untuk lelang ini bisa melalui pejabat lelang, Pak. Mohon izin saya akan bahas sedikit mengenai penghapusan aktiva tetap BUMN sesuai dengan pasal 3 PMBU 02/2010, yaitu dengan 2 cara, yaitu 1 dengan pemindah tanganan dan kondisi tertentu. Yang disebut dengan pemindah tanganan yaitu pasal 4 PMBU 02/2010, yaitu penjualan, tukar menukar, ganti rugi, aktiva tetap dijadikan pernyataan modal dan dengan cara yang lain. Tata cara penjualan tersebut yaitu dengan cara penawaran umum, penawaran terbatas, dan penunjukan langsung. Penawaran umum sesuai dengan ketentuannya penjualan aktiva tetap yang ditawarkan secara terbuka kepada masyarakat dan atau badan hukum sebagai calon pembeli. Dalam rangka pelaksanaan penawaran umum, tim penjualan dapat meminta pelaksanaannya dilakukan dan atau di hadapan pejabat lelang. Demikian Pak. Jadi lanjutannya adalah kenapa harus melalui lelang, karena kan lelang itu mempunyai ajas-ajas keterbukaan. Ajas ini adalah ajas keterbukaan, keadilan, ajas kepastian hukum, dan ajas akuntabilitas. Artinya hal ini sesuai dengan semangat agar BUMN maupun BUMD bersih dari keberpihakan atau praktek korupsi maupun nepotisme. Demikian Pak untuk proses bisnisnya. Terima kasih banyak ini. Oke, yang terakhir mungkin Mbak Nenden mohon bisa dijelaskan juga kendala apa yang mungkin dalam praktek kemarin saat Mbak Nenden menjalankan lelang ini yang dirasakan. Kendala dan tantangan selama pelaksanaan lelang sebetulnya pada pelaksanaan lelang konvensional khususnya terkadang kami sebagai pejabat lelang kelas 2 menemui banyak dinamika yang seringkali menjadi pengalaman yang sangat berharga. Misalnya lokasi tempat pelaksanaan lelang yang sangat jauh dan sulit dijangkau dari kedudukan kantor pejabat lelang. Hal ini memerlukan kesiapan fisik dan mental yang prima ya Pak ya. Kemudian pada saat pelaksanaan lelang ternyata pemohon lelang atau penjual menentukan nilai limit yang terlalu tinggi. Kadang-kadang mendekati harga pasar. Dalam beberapa kasus menyurutkan peminat, sementara anggapan masyarakat awam nilai limit barang yang dijual melalui lelang adalah jauh lebih di bawah harga pasar, sehingga peserta berkesempatan untuk mendapatkan barang yang dijual lebih murah. Nah, jadi dalam pelaksanaan lelang, para peserta biasanya berupaya untuk mendapatkan harga semurah mungkin, Pak. Dan apabila dalam pelaksanaan lelang terdapat satu peserta secara teori, biasanya barang akan terjual pada harga limit atau naik hanya sedikit di atas limit. Dan kadang-kala minimal penawaran minimnya penawaran disebabkan karena banyaknya kemungkinan. Satu di antaranya calon peserta lelangnya tidak melihat dulu objek lelangnya sehingga ada suatu kekecewaan. Jadi mereka tidak optimal lah secara menawarnya. Oleh karena itu penting sekali untuk memberikan informasi secara lengkap dan rinci keadaan yang barang yang akan dilelang tersebut. Demikian pasti Pak. Tapi yang terutama adalah pengalamannya apabila TAP Pak. Kalau tanpa penawaran, wah ini sangat mengecewakan karena akan memberikan kecewa lah untuk pemohon lelang. Terima kasih banyak Mbak Nenden. Ya Bapak Ibu sekalian,
Demikian perbincangan singkat kami dengan narasumber kami, yaitu Mbak Nenden Dewi Anggraini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.